Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang peluang. Nah, untuk teori peluang itu ada dua, yaitu yang pertama deterministik, yang kedua adalah probabilistik. Apa sih perbedaan keduanya ini? Nah, kalau dilihat dari slide, deterministik adalah percobaan yang menghasilkan output yang sama. Contoh, ketika seseorang membeli bakso, output yang diperoleh juga bakso. Kalau seseorang mengambil mata kuliah statistika, maka output yang diperoleh adalah pembelajaran tentang mata kuliah statistika itu. Nah, untuk probabilistik adalah hasil percobaan bisa sembarang kemungkinan yang ada. Contoh, ketika orang membeli bakso tadi, bakso yang dipesan, maka datangnya akan antara satu orang dengan orang lain akan berbeda. Nah, sedangkan untuk mata kuliah statistika tadi, untuk setiap anak dimungkinkan memiliki nilai yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Kemudian dalam peluang ada ruang contoh. Ruang contoh ini merupakan di mana dia itu terdiri dari himpunan yang semua kemungkinannya akan muncul dari suatu percobaan. Nah, simbol dari ruang contoh itu adalah S besar. Contohnya, kalau dadu dilempar, dadu itu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ruang contohnya itu ya semuanya itu. Jadi, ruang contoh itu semua kejadian yang dimungkinkan akan muncul. Seumpama lagi kalau koin kita lempar, koin uang 500, maka kemungkinan yang akan muncul adalah angka dan gambar, maka itu disebut ruang contoh. Nah, setiap bagian dari ruangan contoh itu disebut kejadian. Suatu kejadian itu merupakan himpunan yang kemungkinan muncul dari suatu percobaan, dinotasikan dengan huruf kapital. Contoh dari kejadian itu seumpama ketika dadu dilempar, uang contohnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Maka kejadian munculnya sisi genap, berarti kalau yang ditanyakan kejadian munculnya sisi genap, berarti yang kita ambil adalah yang angka dadu yang memiliki nilai genap, yaitu 2, 4, 6. Maka A sama dengan 2, 4, 6. Kemudian kejadian munculnya sisi kelipatan 3. Kalau kejadian munculnya sisi kelipatan 3, maka dari ruang contoh kita cari mana sih yang kelipatan 3, yaitu contohnya 3 dan 6. Maka A sama dengan 3,6. Nah, pengolahan terhadap kejadian itu nantinya ada irisan, gabungan, komplement, dan anggota. Ini nanti bisa kalian pelajari, kalian searching di Google. Kemudian yang akan kita pelajari ada gabungan, irisan, dan komplement. Gabungan itu dilambangkan dengan U ini. Nah, gabungan itu anggota A digabungkan dengan anggota B. Contoh, kalau angka dadu dilempar, kemudian kejadian angka ganjil, maka kejadian A sama dengan kan angka ganjil. Berarti angka ganjil yang kita cari di dadu itu ada 1, 3, sama 5. Berarti kejadian angka ganjil A sama dengan 1, 3, 5. Kemudian kelipatan 3 itu kita simbolkan sebagai kejadian B. Kalau kelipatan 3 berarti angka 3, 6. Maka A gabungan B, A digabung sama B, ya berarti kejadian A digabungkan kejadian B, yaitu 1, 3, 5, 6. Apabila ada dua angka yang sama, kita masukkan salah satu. Kemudian yang kedua adalah irisan. Irisan ini di mana ada
Kejadian A dan kejadian B. Sebagian kejadian A juga merupakan kejadian B. Contoh, untuk kejadian A yang angka ganjil ya kan 135. Kejadian kelipatan 3 itu kejadian B itu 36. Maka A irisan B adalah 3 anggota yang sama yaitu angka 3 dan 3. Nah, sedangkan komplement itu seumpama di sini ada ruang contohnya kan 1 sampai 6. Kemudian kejadian angka ganjilnya 1, 3, 5. Berarti komplement ini semua yang tidak termasuk dalam angka 1, 3, 5, yaitu 2, 4, 6, yaitu sisanya. Sisanya dari kejadian A itu disebut A komplement. Kemudian, bagaimana cara menghitung ruang contoh dan kejadian? Untuk menghitungnya yang pertama yaitu menggunakan kaidah penggandaan. Kaidah penggandaan ini digunakan jika setiap kemungkinan dibentuk dari komponen yang saling bebas. Contoh, melempar 3 buah mata uang. Mata uang ini ruang contohnya ada angka dan gambar, berarti ada 2. N-nya banyaknya ruang contoh mata uang itu NS itu kan sama dengan 2. Kemudian melemparnya 3 buah mata uang berarti 3 sekaligus. Maka NS banyaknya ruang contoh S sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2 ini diperoleh dari banyaknya ruang contoh di sini. A dan G kan 2. Kemudian kenapa kok 2 kali 2 kali 2? Karena yang dilempar adalah 3 buah mata uang. Yang kedua adalah permutasi. Prinsip dari permutasi ini adalah memperhatikan susunan atau urutan objek yang terpilih. Misal, bendera merah putih. Nah, itu pemasangannya harus merah, putih, nggak boleh putih, merah. Itu akan berbeda makna. Kemudian permutasi dirumuskan dengan P sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Contoh langsung. Dari 7 orang mahasiswa akan dibentuk pengurus kelas yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Ada berapa cara pemisahan? Nah, berarti N yang diketahui adalah 7, yaitu banyaknya mahasiswa. Kemudian R-nya diketahui 1, 2, 3, 4. Kenapa menggunakan permutasi? Karena untuk penyusunan ini kita memperhatikan susunan atau urutan objek yang dipilih. Berarti 7 faktorial dibagi N7 dimin 4 faktorial. 4 itu terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 bendahara, dan 1 sekretaris. Totalnya ada 4. Kemudian dihasilkan 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, 7 faktorial itu artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. Nah, berhubung ini ada 3 faktorial, berarti saya stopnya di sini 3 faktorial. Nah, itu bisa saya coret, atau mau 3 dijabarkan 3 kali 2 kali 1. Ini juga 3 kali 2 kali 1. Nah, hasil ini nanti dibagi hasil ini, ketemu 840. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi. Untuk kombinasi ini tidak memperhatikan susunan, berbeda dengan permutasi tadi yang memperhatikan susunan. Contohnya, orang menempati urutan kursi tempat duduk. Nah, orang yang datang pertama bisa jadi menempati kursi di bagian paling depan atau bagian paling belakang, terserah. Nah, kombinasi ini dinotasikan dengan C. Contoh, kombinasi 2 dari 4 objek A, B, C, D adalah, nah ini tidak memperhatikan urutan, bisa tidak memperhatikan urutan. A bisa menggunakan A bisa
dengan B, A bisa dengan C, A bisa dengan D, atau B dengan A itu tidak memperhatikan urutan. Berarti kombinasinya N-nya itu kan banyak objeknya ini ada 4. Kemudian R-nya ini 2 karena kita akan mencocokkan hanya 2 dari 4 objek. Berarti 4 faktorial dibagi 4 min 2 difaktorialkan dikali 2 faktorial kan sama dengan 6. Kemudian peluang. Nah, kita pelajari dari ilustrasi ini, ilustrasi atau contoh ini. Yang pertama, dalam suatu kepengurusan terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan yang akan dipilih suatu tim yang terdiri dari 3 orang. Berapa peluang bahwa tim yang terbentuk terdiri dari 2 orang laki-laki dan seorang perempuan? Nah, kita di sini menggunakan untuk menentukan NA itu menggunakan penggandaan dan kombinasi. Tadi kan metode untuk menghitungnya kan ada penggandaan, kombinasi, sama permutasi. Karena di sini tidak memperhatikan urutan, pokoknya 3 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki sama 1 perempuan, maka kita menggunakan kombinasi, bukan permutasi. Yang pertama kita hitung adalah N laki-laki. N laki-laki di sini C, N-nya berapa? Untuk laki-laki N-nya adalah 6. Kemudian berapa peluang bahwa tim yang terbentuk terdiri dari 2 orang laki-laki? Berarti 6, ini R-nya 2. Kemudian kita hitung ketemulah ini. Kemudian untuk perempuan sama. C-nya N-nya ada 3 karena jumlah perempuannya ada 3. Kemudian yang dipilih adalah 1 orang, ini sebagai R. Kemudian kita masukkan 3. Nah, jadi NA-nya ini jumlahnya ini yaitu jumlah kejadian A itu sama dengan 15 dikali 3, yaitu 45. Yang ditanyakan ini bukan NA-nya, tapi berapa peluang. Kemudian kita mencari NS atau N dari ruang sampel. C, kenapa ini 9? Karena banyak populasi total di sini ada 6 laki-laki dan 3 perempuan. Kalau kita jumlah 6 tambah 3 itu sama dengan 9. Kemudian akan dipilih suatu tim yang terdiri dari 3 orang. Dari 9 ini, 9 anak ini akan dipilih tim yang terdiri dari 3 orang. Berarti R-nya ini 3 kita masukkan. Kemudian ketemu 84. Jadi peluang kejadian A itu sama dengan jumlah kejadian A dibagi jumlah kejadian ruang sampel. Yaitu 45 per 84 sama dengan 0,54. Jadi peluang kejadian A ini sebesar 0,54. Ilustrasi kedua yaitu sebuah dadu dilempar. Kemungkinan kejadian yang diharapkan adalah kelipatan 3. Berarti A 36 ini kejadian yang diharapkan. Berarti NA-nya sama dengan 1, 2. Berarti NA jumlah kejadian A sama dengan 2. Kemudian NS-nya ini 6. Sehingga peluangnya NA per NS yaitu 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa peluang itu dinotasikan dengan huruf P kapital. Kemudian peluang kejadian A dinotasikan dengan P dalam kurung A, buka kurung A, tutup kurung. Nah, dari contoh soal ini dapat kita simpulkan juga bahwa untuk mencari sebuah peluang kejadian A itu sama dengan N kecil dibagi N besar, di mana N kecil itu banyak titik contoh penyusun kejadian, sedangkan N besar ini adalah banyak titik contoh dalam ruang contoh, atau yang tadi kita masukkan NS-nya. Untuk nilai peluang kejadian A itu selalu antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu berarti mutlak tidak terjadi, kalau 1 itu terjadi. Dalam peluang itu ada hukum penjumlahan, hukum perkalian. Untuk hukum penjumlahan, jika terdapat 2 kejadian A dan B,
kedua kejadian A, dua kejadian B. Di sini kan ada irisannya. Maka P peluang gabungan A dan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi yang di dalam ini. Nanti ketemu peluang A gabungan B. Sedangkan apabila saling lepas atau tidak memiliki irisan, maka nilai P peluang A irisan B itu sama dengan 0. Jadi ini tinggal dimasukkan 0, berarti peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Yang kedua adalah hukum perkalian dalam peluang. Jika terdapat dua kejadian A dan B, maka ini dimasukkan. Nanti rumusnya ini. Nah, ini PA dengan P peluang B terjadi jika A terjadi itu sama dengan ini, yaitu peluang B dan peluang A terjadi jika B telah terjadi. Apabila A dan B saling bebas, maka peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B apabila saling bebas. Nah, bedanya saling lepas dan saling bebas apa? Ini kan saling lepas, ini saling bebas. Perbedaannya apa? Kalau saling lepas itu kejadiannya tidak memiliki irisan, sehingga peluang A irisan B itu sama dengan 0. Sedangkan saling bebas itu tidak saling mempengaruhi, yaitu P peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh, dua kejadian yang tidak memiliki irisan itu seumpama dadu kita lempar. NS-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kejadian A itu seumpama yang genap 1, 3, 5. Sedangkan B itu yang genap berarti 2 dan 4. Jadi mereka tidak ada irisan, tidak ada angka yang sama. Maka nilai irisannya adalah peluang nilai irisannya adalah 0. Sedangkan kejadian yang tidak saling mempengaruhi itu contohnya kalau kita mau makan maka kita harus mandi. Kan nggak harus ada aturan itu. Jadi kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian A jika kejadian lain B diketahui telah terjadi. Jadi A ini akan terjadi apabila B ini telah terjadi. Itu suruh dirumuskan sama dengan P peluang A irisan B dibagi peluang B. Nah, apabila saling bebas, kejadian A dengan B saling bebas atau tidak memiliki hubungan, itu A irisan B tadi kan kalau tidak saling mempengaruhi P, A irisan B itu kan peluang A dikali peluang B. Nah, ini kita masukkan peluang A kali peluang B dibagi peluang B. Nah, karena ini sama dan ini sama, ini kita bisa coret. Kita coret berarti sama dengan peluang A. Nah, untuk contohnya ini kalian lihat. Kemudian untuk jawabannya adalah jika dipilih secara acak, berapa peluang terpilih alumni perempuan? Kalau kita lihat alumni perempuan kan di sini A2, berarti ini peluangnya adalah 0,59. Nah, angka ini itu didapat dari mana? Kita kembali ke tabel selanjutnya. Tabel sebelumnya. Nah, ini laki-laki. Banyak laki-laki yang bekerja adalah 500, belum bekerja adalah 1000. Perempuan yang bekerja 800, yang belum bekerja adalah 1400. Nah, ini kita total ada 1500, ini kita total ada 2200. Kemudian ini kita total ada 3700. Maka peluang laki-laki yang bekerja adalah 500 dibagi 3700 karena ini merupakan NS-nya. Ya, banyaknya sampelnya. Sedangkan ini NA1, berarti peluangnya adalah NA1 B1 per NAB. Oke.
Jadi 500 dibagi 3.700. Ini 1000 dibagi 3.700. Ini 800 dibagi 3.700, 1.400 dibagi 3.700. Nanti tinggal kalian cocokkan, kalian hitung sendiri ya. Kemudian kaidah Bayes, yaitu menggambarkan kemungkinan peristiwa berdasarkan kondisi terkait peristiwa tersebut. Langsung ke contohnya. Kota Bogor disebut kota hujan karena peluang terjadinya hujan cukup besar, yaitu sebesar 0,6. Kalau terjadinya hujan cukup besar, kalau terjadinya hujan itu peluangnya 0,6. Berarti tidak terjadinya hujan berarti berapa? Yaitu H komplement, yaitu 1 min 0,6, yaitu 0,4. Hal ini menyebabkan para mahasiswa harus siap-siap dengan membawa payung P. Berarti nanti peluang buka kurung P tutup kurung. Peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hari hujan, berarti peluang seorang mahasiswa membawa payung, berarti peluang payung ini akan dibawa apabila hujan telah turun. Berarti P garis lurus H itu sama dengan 0,8. Nah, P garis lurus H 0,8. Kemudian sedangkan jika tidak hujan, berarti H komplement itu 0,4. Berarti dia membawa payung apabila tidak hujan itu cuma 0,4. H komplement ini. Nah, berarti yang ditanya adalah berapa peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung. Jadi apabila hujan, maka mahasiswa telah membawa payung. Jadi peluang hari akan hujan jika mahasiswa membawa payung. Berarti H garis lurus P. Nah, itu yang ditanyakan. Kemudian rumus dasarnya ini. Kemudian peluang P ini dijabarkan menjadi P, peluang H irisan P ditambah H komplement irisan P. Kemudian ini dijabarkan lagi menjadi rumusnya ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan rumusnya. Kemudian selanjutnya adalah peubah acak. Nah, misalkan didefinisikan suatu peubah X di mana X adalah banyaknya sisi angka yang muncul pada ketiga lemparan, maka peubah X ini mungkin bernilai 0, 1, 2, dan 3. Perhatikan, ada seumpama 3 mata uang ini dilempar. Kemudian dimungkinkan ruang contohnya itu ada A 3 kali kayak ini ya. Kemudian peluangnya mereka sama-sama memiliki peluang yang sama untuk muncul karena tadi kan NA per NS peluang. Berarti ini 1 per NS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1 per 8 lurus. Kemudian nah, ini X-nya, ya X ini mungkin bernilai 0, 1, 2, 3. Kalau ini kan kita lihat dari A-nya ya. Kita lihat dari A, gambar yang muncul adalah angkanya. Banyaknya sisi angka, ya kan? Yang kita garis bawahi adalah di mana X adalah banyaknya sisi angka. A-nya 3, berarti X-nya ini 3. Sekarang yang A-nya 2. A-nya 2, ada 1, 2. Karena kita melihat banyaknya sisi angka, yang kita lihat itu yang punya angka-angka ini. Jadi ini kan ada angka 3, berarti X-nya 3. Terus yang A-nya 2, yang ada angka 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berarti ini masuk X2. Kemudian karena ini A-nya cuma 1, berarti ini masuk X1, kemudian ini 0. Nah, peluangnya itu 3
Ini peluangnya ini 1/8. Karena ini ada 3, 1, 2, 3, berarti 3/8. Ini juga sama 1, 2, 3/8. Ini 1/8. Nah, peubah X tersebut selanjutnya disebut sebagai peubah acak. Setiap nilai yang mungkin diambil oleh P, A, X ini memiliki peluang tertentu untuk muncul yang dapat diringkas dalam suatu fungsi yang disebut fungsi peluang atau sebaran peluang. Peubah acak ini memetakan ruang kejadian ke ruang bilangan real. Fungsinya yaitu merupakan suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasikan kejadian alam. Pendefinisian fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dengan tepat ke satu bilangan real. Contohnya lagi ya, dadu dilemparkan dan berisi 6 seimbang, maka kejadiannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian salah satu peubah acak yang dapat dibuat adalah seumpama munculnya sisi dadu genap. Genap kan 2 dan 4, berarti 0, 1. Nah, berarti X ini kan munculnya sisi dadu genap. Berarti antara ada yang genap, berarti sama yang bukan genap, yaitu ganjil. Berarti yang ganjil itu 0, kemudian yang genap adalah 1. Maka X itu 0, 1. Nah, ini pemetaan fungsi X dapat digambarkan sebagai berikut. Ini daerah fungsinya kan ada S1 sama S6. Yang genap kan 2, 4, dan 6. Ini wilayah fungsinya. Berarti yang masuk ke 0 itu yang ganjil 1, 3, dan 5. Kemudian yang masuk 1 itu yang genap. Ada 2, 4, dan 6. Kemudian sebaran peluang peubah acak X tergantung dari sebaran peluang kejadiannya. Sehingga sebaran peubah acak X dapat dijabarkan sebagai berikut. P X sama dengan 0 itu peluang S1 tambah peluang S3 tambah peluang S5. Berarti peluang P sama dengan peluang X sama dengan 0. Sedangkan peluang X sama dengan 1 itu S2, peluang S2 ditambah peluang S4 tambah peluang S6. Hasilnya ini. Oke. Kemudian sebaran itu terbagi menjadi 2, ada diskrit sama kontinu. Kalau diskrit itu nilai yang mungkin diambil adalah bilangan bulat. Yang tergolong itu ada sebaran peubah acak Bernoulli binomial Poisson. Sedangkan kontinu itu nilai yang diambil mungkin bilangan real pada selang nilai tertentu. Itu ada normal Weibull gamma beta. Nah, ini mungkin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian contoh untuk nilai tengah dan ragam sebaran. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca-baca referensi lain atau bisa melihat juga dari YouTube. Nah, contoh ini ya. Misalkan terdapat populasi berupa sebaran seragam diskrit sebagai berikut. X ini ya, P. Peluang X sama dengan X ini 0, 1, 2, 3. Ini 1, 4. Berarti nilai tengah dari ragam X adalah 0, 0 dikalikan ini, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Kemudian itu sama dengan ini. X dikali P, peluang X sama dengan X, ya kan? X, P, X sama dengan X. Dari 0 sampai 3. 0 sampai 3. Kemudian ketemunya ini. Kemudian ragamnya itu sama dengan X min rata-rata mu-nya ya dikuadratkan dikali peluang X sama dengan X. Berarti peluang X sama dengan X itu kan 1/4.
Jadi 1/4, ini 1/4 dikali, dijumlahkan ini 3 kan. 0, ini 0, 3. 0 sampai 3 sini, berarti 0 dikurangi X kan 0 dikurangi ini, hasilnya tadi kan 3/2. Dikuadratkan, ditambah X-nya lagi 1, X-nya kan 1, dikurangi lagi karena dikurangi ini. Nah, dimasukkan 3/2 dan seterusnya ketemu ini. Nah, kemudian kalau contoh ini. Nah, ini kan contohnya datanya dengan N sama dengan 2. Nah, ini kita kelompokkan data X bar tadi yang ini ya, data X bar ini. Angka 0 itu frekuensinya ketemunya ada 1. 0,5 itu banyaknya di data itu ketemunya 2. Kalau angka 1 itu ketemunya 3. Nah, karena banyak datanya 16, maka peluang PX itu sama dengan 1/16. Ingat, N kecil diper N besar. Berarti N besarnya kan banyaknya sampel atau banyaknya ruang contoh. Nah, banyaknya ruang contoh di sini adalah 16. Maka peluang X bar itu sama dengan 1/16. Frekuensinya kan 2. Berarti 2/16, 3/16, dan seterusnya. Kemudian sama tadi rata-ratanya ini kan X dikali P ini. Nanti tinggal dikalikan. Kalau kemarin ini, berarti ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini sampai ini tambah ini, nanti ketemunya ini. Coba kalian hitung semalam. Saya hitung ketemunya ini. Kemudian untuk ragamnya sendiri itu penjumlahan ini dari 0 sampai 3, dari X0 sampai 3 ini ya, dijumlah semua. Ini kan X bar, berarti ini 0 dikurangi ini kan, berarti 3/2, dikuadratkan, ditambah 0,5, dikurangi itu sekian, sampai dikali peluang X sama dengan X. Nanti ketemunya berapa, itu ragamnya. Oke. Nah, dan seterusnya. Oke, kalau nanti ada pertanyaan, silahkan kalian hubungin saya atau WA saya. Kalau seumpama saya dalam menjelaskan juga ada kurangnya, nanti kita bisa diskusi atau sharing, karena di sini kita sama-sama belajar. Nanti untuk latihan soalnya akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan hari Rabu, yaitu waktu responsi. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.